Indonesia, negara yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Terbentang dari ujung Sabang sampai dengan ujung Merauke, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dan memiliki potensi sumber daya manusia yang tak kalah luar biasanya. Dengan kekayaan dan potensi yang Indonesia miliki, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara yang lebih maju daripada sebelumnya. Dan salah satu dari sekian banyak indikator negara maju terletak pada sektor perekonomian, di mana negara tersebut harus lolos dari zona middle income trap. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Indonesia selama ini perekonomiannya ditopang dan dimotori oleh usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan peran di balik sebuah gagasan bersama saya Muhammad Azman dan mewakili rekan dari IPB University, Intan Delia, dan juga Habib Furqoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensus Bureau dan juga The World Factbook Central Intelligence Agency pada Juli 2020 memprediksi populasi penduduk di Indonesia akan mencapai pada posisi keempat terbanyak di dunia setelah China, India, dan juga Amerika, dan kemudian akan diikuti oleh Pakistan. Indonesia akan mendapati populasi penduduk sebesar 267 juta jiwa, dan angka tersebut bukan angka yang sedikit dari populasi penduduk yang ada di dunia. Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan 2040, di mana menurut data Bappenas pada tahun 2017, Indonesia diproyeksi akan memiliki 64% angka usia produktif dari total proyeksi jumlah penduduk sebesar 297 juta jiwa pada tahun 2030 sampai dengan 2040. Ini merupakan momentum yang cukup besar bagi Indonesia untuk bisa mengakselerasikan sumber daya manusianya, sehingga Indonesia bisa mengakselerasikan negaranya menjadi negara yang lebih maju daripada sebelumnya. Untuk menilai kualitas dan kapasitas dari sumber daya manusia dari suatu bangsa, digunakan Human Development Index dengan angka harapan hidup, pendapatan per kapita, dan juga pendidikan sebagai tolak ukurnya. United Nations Development Program pada tahun 2019 mencatat Indonesia berada pada posisi 111 dari 189 negara yang ada di dunia. Ini menjadi catatan yang cukup buruk bagi Indonesia dikarenakan kuantitas yang banyak tidak diiringi dengan kualitas yang baik. Catatannya, negara yang memiliki indeks yang cukup tinggi memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki indeks yang lebih rendah. Dan Human Development Index akan berkaitan langsung dengan output yang dihasilkan oleh SDM tersebut, salah satunya perekonomian. Yang sudah disampaikan tadi bahwasanya perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh UMKM. Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyatakan bahwa lebih dari 64 juta UMKM menyerap lebih dari 120 juta orang tenaga kerja atau lebih dari 97% yang ada di Indonesia, dan juga memberikan sumbangan lebih dari 14.000 miliar gross domestic product yang ada di Indonesia atau lebih dari 60% GDP Indonesia. Ini menjadi satu hal yang sangat penting bahwasanya UMKM menjadi poin sentral dari pergerakan perekonomian bangsa Indonesia. Akan tetapi UMKM juga masih memiliki permasalahan yang ada pada dirinya. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2018, ada beberapa permasalahan di antaranya keuangan, modal usaha, pemasaran, kendala lokasi, dan juga faktor bahan baku. Permasalahan-permasalahan tersebut akan tetap ada selama UMKM tersebut masih ada, sehingga perlu dicari critical point untuk bisa mengefisiensikan atau meminimalisir angka permasalahan tersebut, yaitu salah satunya dengan mengembangkan sumber daya manusia dari pelaku usaha di Indonesia. World Bank mengatakan bahwasanya negara yang maju adalah negara yang memiliki gross national income lebih dari 12.000 dolar Amerika Serikat per kapitanya. 2018 Indonesia mencatat lebih dari 3.800, 2019 Indonesia mencatat lebih dari 3.900, dan butuh 4 kali lipat untuk sampai pada minimum untuk mencapai JNI dari negara maju. Oleh karena itu kami menggunakan metode design thinking, yaitu dengan melakukan empathize, melakukan problem solution fit untuk mengenali permasalahan yang ada pada usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia, kemudian mendefinisikan permasalahan tersebut dan melakukan beberapa ideas. Selanjutnya dilakukan prototipe dan juga tes. Sehingga izinkan kami memperkenalkan model pembelajaran UMKM dengan pendekatan kolaborasi ABGC sebagai strategi keluar dari middle income trap.
Ini merupakan salah satu media yang ada di Indonesia menyatakan bahwasannya Kementerian Koperasi dan UMKM mengalokasikan anggaran sekitar 131 miliar untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2018. Target output sebanyak 21.390 orang peserta pelatihan. Sehingga ketika kita konversi, angka tersebut akan menjadi terlihat sangat kecil sebesar 0,036% keterjangkauan dari total UMKM yang ada di Indonesia. Ini menjadi tidak efisien ketika kita ingin mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajukan konsep triple helix dari kolaborasi antara government, community, akademisi, dan juga bisnis atau UMKM itu sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi yaitu adalah universal basic skill dan juga universal basic income, di mana universal basic skill adalah peranan yang dibawakan oleh akademisi dan community untuk memberikan landasan atau pondasi dasar dari skills yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Mulai dari kreativitas dan inovasi bisnis, manajemen operasi logistik, sampai dengan pemasaran. Government melakukan supporting system, yaitu dengan universal basic skill dalam bentuk pencairan dana tidak dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk virtual money yang bisa dipergunakan untuk membeli course ataupun materi pelatihan pengembangan kapasitas UMKM tersebut. Dan semua itu akan tergabung dalam one-stop platform digital, di mana semua akan saling terkoneksi dan itu akan membentuk suatu sistem database di mana skill development provider secara open access dibuka kepada para community dan akademisi yang memiliki wadah dari pengembangan kapasitas pengusaha yang ada di Indonesia. Dan juga di sini ada peran sentral government sebagai supporting system dari universal basic income. UMKM akan menjadi objek yang paling disoroti untuk bisa mengembangkan sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Ini merupakan objektif and key result dari rancangan-rancangan ke depannya, yaitu koordinasi dengan stakeholder akademi, bisnis, government, and community, realisasi konsep, kerjasama riset dan teknologi dengan berbagai stakeholder, dan juga pengelolaan database pada server untuk pengembangan SDM Indonesia, pengusaha Indonesia. Ini merupakan visualisasi realisasi konsep dengan menggunakan minimum viable product ataupun bentuk minimum dari one-stop platform tersebut dengan anggaran 10 miliar, dan juga melakukan keterjangkauan ke 8 juta UMKM yang sudah tercatat dengan asumsi target UMKM pengguna e-commerce karena sudah bersentuhan langsung dengan teknologi digital. Sehingga ketika kita konversi seperti yang sebelumnya, yaitu akan meningkatkan 8 juta UMKM atau kualitas sumber daya manusia pelaku usaha yang ada di Indonesia, mengefisiensikan anggaran deputi pengembangan SDM Kemenkop dan UMKM sebesar 92,37% dari anggaran yang sudah disampaikan, dan juga menaikkan sumbangan PDB sebesar 33,7%. Dan yang paling utama adalah memberikan data aktual perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Manfaat yang akan dirasakan oleh UMKM itu sendiri yaitu peningkatan kapasitas SDM, karena ini menjadi targetan jangka panjang dari pengembangan kapasitas UMKM tersebut. Yang kedua, menjadikan wadah ini sebagai one-stop platform sehingga memberikan efisiensi dimanapun dan kapanpun, dan juga memberikan kemudahan akses bagi UMKM. Manfaat bagi skill development provider yang akan diambil perannya oleh akademisi dan juga community, yaitu ekspansi dari pasar ataupun user dari wadah pengembangan mereka, mendapatkan spesifik user, mengkolek database, dan juga melakukan integrasi melakukan asesmen yang terintegrasi. Dan manfaat yang akan didapat oleh pemerintah yaitu Big Data Actual Report, di mana pemerintah juga bisa mengefisiensikan anggaran, melakukan controlling dan monitoring, dan juga melakukan good policy atau kebijakan yang baik. Itu semua akan tercipta dan akan mendukung program sumber SDGs, Decent Work and Economic Growth, kemudian meningkatkan Human Development Index Indonesia dan kapasitas pengusaha Indonesia, dan yang paling menjadi central point yaitu mendukung sistem Big Data UMKM Indonesia selain dari lolosnya Indonesia dari zona middle income. Berdiri di atas kaki sendiri, berkarya untuk bumi pertiwi. IPB Digdaya.